Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat seperti kedua pemuda yang akan saya ceritakan. Saudara, ada berita bagus nih. Ada dua pemuda di Desa Kedung Wungu, ya, di Tegal sana ya. Kedua pemuda ini sangat kuat dan berani. Kedua pemuda ini berhasil mengusir ribuan Habib-habib perampok ya, Habib-habib yang mau merampok di desa mereka. Ceritanya begini, setiap tahun di desa uh, apa namanya tadi Kedung Wungu itu mengadakan haul umum. Nah, sebelum hari haul umum, biasanya 2 minggu sebelumnya itu Habib-habib sudah pada datang untuk merampok itu dengan alasan minta jatah sebagai cucu Nabi, ya. Dan ini sudah berlangsung lama karena haul yang ke-78. Jadi selama ini mereka sukses mengeruk uang kampung Kedung Wungu itu setiap tahun itu. Dan konon kabarnya setiap harinya itu tidak kurang dari 50 Habib datang, ya, gantian. Besok 50 Habib pagi, besoknya lagi 50 Habib lagi, besok lusanya 50 lagi, terus sampai hari H, pelaksanaan haul umum. Jadi setiap 50 Habib, jadi datangi rumah-rumah penduduk minta jatah. Kalau Habib jantannya minta uang dan Habib betinanya minta beras atau sembako dan lain-lain sebagainya. Ini kurang ajar sekali. Nah, karena dirasa sudah sangat meresahkan dan sudah menjijikan sekali, akhirnya ada dua pemuda yang gagah berani mengusir perampok-perampok ini, ya, Habib perampok. Kedua pemuda ini lalu berembuk dengan warga sehingga ketemulah satu ide, yaitu untuk memasang banner yang bertulisan kami menolak kedatangan Habib, ya. Dan ternyata ide ini cemerlang berhasil. Tidak ada satupun Habib yang datang pada kampung Kedung Wungu yang akan melakukan haul umum ini, ya. Tidak ada yang datang. Rupanya Habib-habib itu berpikir jangan-jangan pemuda ini sudah bekerjasama dengan PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia dan LS Laskar Sabilillah. Mereka tidak ada yang berani. Nah, hebat kan? Untuk itu, cobalah tempat-tempat lainnya. Kalau ada kedatangan Habib-habib kurang ajar yang mau mendawir, yang mau merampok, yang mau minta-minta uang, tolak dan usir. Ya, tolak usir. Jangan dikasih. Nanti keterusan. Mereka itu tidak punya malu. Kalau kita kan punya malu, dikasih sekali aja udah malu. Mereka tidak, malah justru dibuat lahan, ya. Memang Habib-habib koplak ini kurang ajar, nggak punya malu. Nah, ini sebagai contoh. Kalau di kampung Anda, di desa Anda, selalu dipalakin oleh Habib, ayolah bersatu, ya, bersatu. Bagaimana cara mengusirnya, bila perlu menangkapnya, bila perlu melaporkan ke polisi untuk dipenjara, ya. Mereka itu bukan durian Nabi, jangan takut kualat, jangan takut. Itu bohong itu. Tidak ada kualat, tidak ada. Mereka lah yang kualat dengan kita, karena kita sudah berbuat baik, menghormati, bahkan melayani, masih juga dihina-hina, ya, difitnah, masih dipalak juga. Kan kurang ajar. Berarti mereka lah yang harusnya takut kena kualat, bukan kita. Kita mah tidak bersalah. Jadi jangan takut. Sekali lagi, contohlah kedua pemuda pemberani ini apabila di tempat Anda kedatangan Habib-habib yang biasa malak atau ndawir, usir. Jangan ragu-ragu, ya. Usir saja. Karena itu sangat meresahkan. Coba bayangkan,
Eh, kata mereka itu dalam setiap tahunnya, setiap ada haul, tidak kurang dari 300 juta atau ratusan juta habis dipalakin oleh Habib-Habib bangsat ini. Ya, untuk itu jangan nurut-nurut begitu saja. Kita ini punya harga diri, ini negeri kita sendiri. Kenapa harus takut dengan apa namanya perampok-perampok dari Yaman? Mereka bukan durian Rasul, bukan durian Nabi. Percayalah, ya, percayalah. Jangan sekali-kali memberikan apapun karena nanti akan dijadikan ladang. Ya, ayo bersemangat lagi, kuatkan kita. Jangan sampai kita lemah. Sudah banyak contohnya itu. Sekali diusir, mereka nggak akan berani datang lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tipel Wahad dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel Tipel Wahad Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi. Sahabat Tipel Wahad, pada kali ini saya kedatangan tamu pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, saya acungi jempol dua-duanya, dari desa Kedunggungu, Kecamatan Jatinegara, dengan Mas siapa yang satunya ini, Mas Umam, dengan Mas Umam, dengan Mas Yusron. Mas Yusron. Mas Umam dan Mas Yusron ini adalah dua orang pemuda yang mewakili seluruh pemuda di desa Kedunggungu, Kecamatan Jatinegara, sahabat Tipel Wahad. Di mana di desa Kedunggungu ini adalah sebuah desa yang boleh dikatakan sebagai ladangnya para habib-habib dalam rangka mengeruk harta mereka. Yang tadi sebelum kita ngobrol udah hampir ratusan juta setiap kali ada acara, dan setiap tahunnya itu di Kedunggungu ada namanya hall umum desa Kedunggungu. Itu sudah dilaksanakan hampir 100 kali atau berapa? Sekarang 86. Dan di tahun ini akan dilaksanakan hall umum desa Kedunggungu yang ke-86. Insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 13 November 2024 ini. Nah, sahabat Tipel Wahad, kita akan berbincang-bincang dengan dua orang pemuda wakil dari seluruh pemuda desa Kedunggungu yang saya harus mengacungkan jempol dan harus angkat topi karena punya keberanian menolak kedatangan Habib di desanya. Nah, bagaimana, kenapa sampai hal itu dilaksanakan, kita akan berbincang-bincang. Pertama dengan Mas Umam, ya. Mas Umam ini bujangnya? Masih bujang. Oh, masih bujang asli ya. Mas Umam, boleh diceritakan kenapa sampai para pemuda itu sepakat untuk membuat banner penolakan Habib di desa Kedunggungu itu? Ya, awal mulanya sebenarnya dari dulu ya, warga itu sudah merasa resah, cuman tidak berani mengungkapkan ya semuanya ya. Jadi dari dulu itu sudah merasa resah, artinya setiap mau acara haul di desa Kedunggungu itu pada ngumpet ya. Ngumpet dalam arti gimana? Dalam arti karena takut datengin itu oknum yang mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan keturunan Rasulullah. Ya. Jadi warganya ngumpet di rumah masing-masing. Ya. Ada pengajian haul tapi warganya ngumpet itu. Nah, itu datang ke pengajian enggak? Kalau pengajiannya kan, kalau pas udah pengajian kan udah enggak ada. Berarti pas berarti biasanya itu sampai sebelum acara. Iya, sampai malamnya itu kadang masih ada. Besok di acara malamnya masih ada itu.
Berarti Habib itu datang bukan dalam rangka mengikuti pengajian hall itu ya, Bukan, tapi dalam rangka cari duit aja. dalam rangka mencari duit. Oh, justru di pengajiannya Habibnya nggak ada. Nggak ada. Oh, Paling kalau malamnya itu, malamnya itu kan malam puncak acara biasanya pembacaan Maulid Nabi didatangi Habib, tapi yang diundang. yang diundang, Sedang- yang mungkin baca doa gitu Iya. ya. Sedangkan yang tidak diundang itu ikut hadir, cuma bagian makan biasanya, bagian makan. bagian makan, bagian makan. Iya. Iya. Sama itulah minta jatah sama ke panitia Sama panitia. Itu pas malamnya. pas malamnya. Hmm, Kalau pas pagi acara pengajian di makamnya malah nggak ada. nggak ada sama Nggak sekali. ada, nggak ada sama sekali. Berarti memang mereka masuk dari rumah ke rumah itu bukan di acara pengajiannya sahabat Tibawa, tetapi justru pelaksanaan pengajiannya. Iya. Hampir Hingga 2 minggu. 2 minggu. Hampir 2 minggu sebelum acara itu. Iya. 2 minggu sebelum acara itu mereka sudah keluar masuk rumah warga, sehingga selama persiapan pengajian itu warga berarti dibikin takut ya, dibikin resah atau malah takut itu. Malah jatuhnya malah takut, Ketakutan gitu ya. ketakutan. Sehingga kami dari pemuda merasa kasihan kepada warga, mempunyai acara seakan-akan kita diintimidasi, seakan kita dijajah. Makanya kami dari pemuda mengungkapkan bahwa memang ini perlu dicegah, bahkan perlu dihilangkan. Iya, iya. Nah terus ketika ada ide semacam itu bagaimana untuk melaksanakannya itu awal mulanya? Awal mulanya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sambil Sesama pemuda. pemuda ngobrol, membahas bahwa hall sudah dekat. Nah kebetulan kita membahas ke persoalan warga Warga yang yang dihadapi menghadapi warga, masalah keresahan itu. Iya. Hmm. Terus kita mempunyai ide untuk membuat sebuah banner. Iya. Perjalanannya kira-kira sekitar 3 bulan lah untuk memasak itu, untuk 3 merencanakan itu. Iya, iya. Sehingga mungkin ada pro kontra. Iya. Ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang sama teman-teman pemuda, akhirnya kita menemukan masalah. Setiap kali hall ada masalah di warga. Nah, masalahnya didatangi oknum Habib dan Habibah. Oh, iya. Datangnya itu meminta, kalau yang laki-laki minta uang, kalau yang perempuan bisa uang, bisa beras. Oh, berarti bukan hanya uang saja yang Iya. diminta, tapi juga beras dan sembako lainnya termasuk itu. Nah, bahkan yang merasakan itu kadang-kadang burung juga hilang. Kok Itu laporan dari laporannya warga. hilang gimana itu? Dicuri. Dicuri. Ketika Bukan masuk diminta. Bukan, ketika masuk nggak ada orang, ada burung diambil. Wow. Itu sudah sering kali laporan masuk. Handphone diambil. Burung termasuk burung. Laporan dari warga Itu laporan dari warga. kehilangan. Jadi setiap kali menjelang acara hall itu banyak warga yang kehilangan, Iya. dicuri oleh oknum-oknum Habib ini. Habib. Kita boleh mengatakan gerombolan Habib ini Iya. karena bukan. Kalau oknum kan 1-2 ini ya. Iya. Tapi kalau banyak kira-kira tadi jumlah mereka berarti kalau selama 2 minggu berarti kan gonta-ganti orang Kita ya? ganti orang sekitar ratusan lah, bahkan Ratusan. ada ratusan. Per hari bisa mencapai berapa orang Per diperkirakan? hari bisa 50 orang. 50 orang per hari. 50 orang per hari. Kalau 50 orang per hari, 10 hari aja udah 500 orang itu ya. Iya, Bagaimana kalau sudah 15 hari? Hampir 1000-an orang ya. hampir. Ribuan Habib menyerbu desa Iya. Kedunggungu, sehingga pantas saja ketika pemuda punya inisiatif untuk menyelamatkan warga gitu. Iya, Menyelamatkan warga dari ketakutan. Ya membantu karena warga sendiri nyatanya banyak yang resah. Kita kan membantu membuat tuh banner untuk ya biar nggak ada lagi kayak gitu. Terus bagaimana tanggapan warga ketika para pemuda itu sepakat untuk membantu warga atau menolak kedatangan Habib dengan membuat banner itu? Bagaimana menyampaikan kepada warga ini? kita melakukan survei. Survei. Kepada warga, mau atau tidak. Surveinya itu dari rumah ke rumah, Iya, ditanyain satu dari persatu. rumah ke rumah, dari grup. Kan punya grup Hmm, desa iya. di WhatsApp. Kita tanya. Nah, semuanya itu
antusias mendukung, Sepakat gitu. sepakat. Hmm. Bahkan banner pun itu yang buat dari warga, Oh, dari bukan warga. dari pemuda. Bukan dari pemuda. Bukan. Untuk pembiayaan membuat banner itu justru dari warganya sendiri. Dari warga sendiri. Iuran. Iuran. Iurannya ditentukan satu orang berapa? Enggak. Enggak. Kita kan di Gedung Bungu ada 4 blok. Nah, masing-masing koordinator bloknya itu ada. Iya. Jadi nggak tahu iurannya berapa, tapi masing-masing blok itu ngasih segini buat bikin banner. Katanya dari warga. Kayak gitu. Intinya berarti total kemungkinan total generalnya itu mencapai berapa juta itu untuk pembuatan banner itu? Pembuatan banner kalau sampai dipasang mungkin bisa 5 juta mungkin ya. Karena ada ada. puluhan banner itu ya di setiap sudut desa berarti ya. Di setiap sudut desa ada banner. Pokoknya jalan masuk desa, Jalan masuk. di situ dikasih. Gang masuk, jalan utama, Ya. gang mau masuk ke rumah warga, Hmm. ke pemukiman itu ada. Setiap gang ada. Terus sekarang ini setelah dia diberikan banner semacam itu dan nanti tanggal 13, berarti seminggu lagi kan? Iya. Seminggu lagi. Hall, bagaimana kondisi Habib itu datang nggak mereka? Untuk sementara belum ada yang kelihatan. Belum ada yang sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada yang kelihatan. Berarti sudah seminggu yang biasanya 2 minggu sebelum acara Iya. banyak, tapi ini begitu dikasih banner nggak kelihatan batang hidung mereka itu. Belum kelihatan sama sekali. Cuma dari kami juga tanggung jawab. Apabila masih ada, kami tanggung jawab untuk Ngasih, enggak ngasih. bukan ngasih. Bukan ngasih, tapi kita Mengusir. mengusir. Oh iya, siap. Kalau memang sudah terlanjur masuk ke warga, saya yakinkan saya ambil lagi uangnya. Oh kayak gitu. Iya, Siap. saya Berarti bertanggung jawab. Berarti memang sudah dibentuk satu tim khusus dari Sudah. pemuda ya, Sudah. untuk antisipasi bukan hanya memasang banner tapi tanggung jawab Tanggung moralnya justru siap untuk mengusir warga ya. Bukan untuk mengusir Habib apabila mereka datang ya, Iya, bukan mempersiapkan dikasih juga, tapi memang betul-betul sudah 100% akan menolak gitu ya. akan menolak 100%. Iya. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun, seakan-akan kami ini budak mereka, budak mencari uang mereka. Sedangkan Menjadi kami juga, ladang ya? iya, sedangkan kami juga butuh uang kan. Iya, seperti iya, itu. iya, siap. Ini sangat luar biasa Mas. Lah, terus nanti berarti sudah seminggu nggak ada Habib datang, artinya banner itu sudah sangat mengena dan mereka para itu sudah viral ini spanduk ini apa banner yang dipasang itu sudah viral kemana-mana ini ya. Agak sudah tahu ini ya. Sudah viral. Ya efeknya memang sudah langsung kelihatan ya. Iya. Kalau biasanya 2 minggu sebelumnya udah banyak, tapi ini sudah begitu dipasang sudah nggak ada yang datang. Mudah-mudahan betul-betul bersih desa Gedung Bungu Iya. dari pendawiran-pendawiran yang meresahkan, bukan hanya meresahkan tapi menakutkan. Menakutkan. Dan ini upaya dari pemuda desa Gedung Bungu, perlu kita beri apresiasi yang sangat luar biasa sahabat Ibdalwaha dimanapun Anda, dan mungkin desa-desa lainnya bisa mencontoh dari pemuda-pemuda desa Gedung Bungu ini, dari Mas Umam dan Mas Yusuf, Mas Yusron, dan beserta seluruh pemuda desa Gedung Bungu bisa menjadi contoh, bisa diikuti oleh seluruh pemuda dimanapun Anda berada sahabat Ibdalwaha. Dan semoga saja Indonesia itu terlepas dari pendawiran para Habib dan cengkeraman perbudakan spiritual mereka. Nah sahabat Ibdalwaha, kepada Mas Umam dan Mas Yusron saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di TV Al-Waha. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah semangat dan motivasi perjuangan, karena ini semuanya kan perjuangan. Butuh perjuangan, jadi kan harus berani, kan sangat berani itu perjuangan ya, butuh keberanian, karena belum semua desa itu memiliki keberanian seperti desa Gedung Bungu. Dan di Kabupaten Tegal ini, desa Gedung Bungu adalah desa yang pertama berani memberikan ultimatum kepada Habib tidak boleh masuk. Saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf sekali lagi, dan dari saya Tiap Al-Wahab, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umam, Mas Yusron. Nah sahabat TV Al-Wahab, itu tadi pembicaraan saya bersama Mas Umam dan Mas Yusron dari desa Gedung Bungu, sahabat TV Al-Wahab, di mana bisa kita tarik kesimpulan desa tersebut menjadi ladang bagi para Habib-Habib yang berusaha untuk mengeruk keuangan dari warga desa Gedung Bungu ini.
Diceritakan oleh Mas Yusron bahwa kalau dikalkulasi setiap kali acara haul umum Desa Kedungwungu, para habib yang datang sebelum acara itu dilaksanakan selama 2 minggu itu hampir kurang lebihnya 300-an juta uang warga Desa Kedungwungu itu dikeruk oleh mereka para habib yang jumlahnya hampir ribuan, karena selama 2 minggu, lebih dari 2 minggu itu habib-habib itu datang silih berganti. Yang dikatakan oleh Mas Yusron tadi itu jumlahnya per hari mencapai 50 orang, bergonta-ganti. Satu orang habib itu bisa masuk 10-15 ke rumah sahabat TV Allah. Ini kalau dikalkulasikan keuangan yang dikeruk oleh mereka para habib yang mendawir warga Desa Kedungwungu itu mencapai 300-an juta. Belum lagi dengan beras yang dimintai oleh habib-habib wadon sahabat TV Allah, dimana kalau satu orang habib dikasih 2 kilo, rata-rata per rumah itu ngasih 1 kilo saja. Kalau 10 orang itu sudah 10 kilo, maka bisa jadi lebih dari 5 ton beras yang dikeruk dari warga Desa Kedungwungu oleh para habib-habib yang melakukan pendawiran ini sahabat Ibu Alfa. Sehingga pantas saja ketika pemuda-pemuda Desa Kedungwungu itu bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Pak, ini sudah bukan saja meresahkan, tapi juga sudah sangat-sangat merugikan warga Desa Kedungwungu. Kita bisa kalkulasi tadi, itu dalam sekali sesi selama 2 minggu, selama 2 minggu sebelum acara haul dilaksanakan itu sampai 300-an juta uang warga Desa Buniwah dikeruk oleh mereka para habib, sehingga mereka merasa ketakutan ketika membuat acara haul tersebut. Sedangkan di acara haulnya sendiri para habib nggak ada yang datang. Justru sebelum acara itu dilaksanakan, mereka datang masuk dari rumah ke rumah silih berganti, memaksa. Ketika dikasih uang, amplopnya dibuka di depan, dikasih 10.000, 25.000 dibuka di depannya, dan ketika jumlahnya sangat sedikit, si habib ini akan marah-marah mencaci maki warga Desa Kedungwungu ini. Nah sahabat Ibu Allah, sekali lagi pantas kiranya ketika pemuda-pemuda Desa Kedungwungu itu kemudian melakukan inisiatif. Begitu muncul polemik nasab ini, mereka para pemuda Desa Kedungwungu langsung membuat sebuah aksi menolak kedatangan habib dan habib-habib wadon untuk melakukan dawir. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. 1 minggu telah dipasang banner-banner di sudut-sudut desa, banner penolakan terhadap habib ini. Hasilnya sampai hari ini tidak ada yang datang, dan insya Allah nanti sampai pelaksanaan haul desa pada tanggal 13 November yang akan datang, habib-habib itu tidak akan berani lagi. Ini menjadi bukti bahwa mereka juga sudah tidak bisa melakukan dawir-dawir lagi. Sekali lagi kami dari TV Al-Waha mengatakan salut dan bravo untuk warga Desa Kedungwungu, khususnya para pemuda yang berjuang, rela, berani membuat sebuah keputusan untuk menolak mereka yang mau menjajah secara spiritual maupun penjajahan secara ekonomi. Sekali lagi, selamat, sukses untuk pemuda Desa Kedungwungu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.